Lu Ximing, jika kamu tahu orang di dalam itu adalah aku, apakah kamu masih akan sekejam ini? Masih keras kepala. Songji disakiti oleh orang yang paling dicintai. Kamu pasti sangat sedih. Ximing, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi, bisa berakibat fatal. "99 pukulan. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Pulang dan beritahu majikanmu. Jika ada lagi next time." Humph. Kamu tidak tahu kan, orang tuamu waktu itu. Ximing sengaja memilih mobil yang sama dengan orang tuamu. Apa maksudnya? Orang tuaku punya mobil. Berhubungan dengan Lu Ximing. Jangan takut, sudah aman. Suruh orang bersihkan tempat ini. Kita pulang. Lu Ximing, Suara Songji. Ximing, kepalaku pusing sekali. Jangan takut, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Songji, sekarang kamu harus menerima kenyataan. Posisi Ximing dan Nyonya Lu hanya akan menjadi milikku. Lu Ximing, kakakmu akan selamanya mencintaiku. Melindungiku, ternyata hanya lelucon besar. Aci, masalahnya sudah kuselesaikan. Jangan carry masalah lagi. Swain di rumah sakit butuh pendamping, tunggu dia sembuh. Aku akan kembali. Ximing, aku tidak enak badan. Nona Song, dokumen imigrasi. Sudah dikirim ke alamatmu, harap diperiksa. Urusan imigrasi, jangan beritahu Lu Ximing. Tidak, aku tidak bisa tinggal diam di sini. Songji. Aci. Ini salahku, aku terlambat datang. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Tenang, mulai sekarang. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Bossy, Dewan Direksi. Meminta Anda hadir. Rapat akuisisi perusahaan luar negeri grup. Aku sibuk. Ini perintah ayah. Nona Songji belum sadar. Bagaimana kalau Anda sempatkan dulu? Siapa yang menyelamatkanku?
Di ruang VIP ada 2 pria tampan, lihat tidak? Tampan dan penuh person. Kamu bilang, kok bisa ada pria tampan sekaligus? Tentu lihat, tapi luka pasien ini. Seperti dipukuli, jangan iri deh. Pasangan di kamar 303 lebih harmonis. Wanitanya pura-pura sakit padahal sehat. Tiap hari panggil suami-suami, manja banget. Kalian lagi? Sayang, aku ingin makan apel. Baik, aku akan mencucikannya untukmu. Rapat bisa berjalan tanpaku. Tapi aku sudah susah payah menemukan Songji. Aku tidak bisa membiarkannya celaka lagi. Bilang pada kakek, besok aku akan membawakannya menantu perempuan. Kondisimu belum pulih. Kenapa sudah keluar? Dia? Siluet wanita itu agak mirip Songji. Tidak mungkin, Songji tidak mungkin ada di sini. Apalagi dia sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia berhubungan dengan pria lain. Bisa turunkan aku sekarang. Oh. Maaf, aku terlalu lancang. Bukan, aku hanya. Terima kasih sudah membantuku tadi, semalam. Apa kamu juga yang mengantarku ke rumah sakit? Iya. Terima kasih. Maaf, kamu siapa? Ye Chen, kamu tidak ingat aku? Kita pernah bertemu 3 tahun lalu. Maaf. Aku. 3 tahun lalu, Hotel Holden. Kamu menyeretku masuk ke kamar. Apa katamu? Himing. Apa itu kamu? Ingat, namaku Ye Chen. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Aci, aku akan bertanggung jawab padamu. Siming mau bertanggung jawab, cepat terima tawaran itu. Jadi, pria di malam itu adalah kamu? Maaf, waktu itu aku juga dibius. Saat aku kembali setelah menanganinya, kamu sudah menghilang, dan semua rekaman kamera dihapus. Selama 3 tahun ini aku terus mencarimu. Dibius? Aku yang membuatkan minuman untukmu. Kamu pasti suka. Terima kasih. Enak. Jadi, semua ini adalah rencananya yang matang. Aku seperti orang bodoh, bahkan nyawa ayah dan ibuku ikut terlibat. Maaf. Aku tidak menyangka kamu sudah menikah. Tidak, Lu Ximing hanya pura-pura menikah denganmu. Tidak bagus, dokumen imigrasiku. Jangan sampai Lu Ximing tahu. Bisa bantu aku? Sudah 3 hari, Songji bahkan tidak mengirim satu pesan pun. Dulu,
Seberapa marah pun, tidak pernah lebih dari 1 hari mengabaikanku. Halo, nomor yang Anda hubungi. Tuan Lu, Bagaimana kabar istri? istri tidak pulang selama beberapa hari ini. Aku kira bersama Anda. Apa katamu? Apakah Songci terjadi sesuatu? Cepat, selagi pembantu di lantai bawah, kita harus bergerak cepat. Wah, Songci, seumur hidupku. Ini pertama kalinya melakukan hal seperti ini. Kamu bilang, kita seperti pasangan, ya? Cepat. Surat dan paket yang belum diproses selama beberapa hari ini, semuanya di sini. Maaf merepotkanmu. Paket dari imigrasi. Seperti apa? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu surat 3 hari lalu. Penerimanya adalah Pangpang. Hanya ini yang namanya seperti itu. Baik. Tuan Lu, Anda sudah kembali. Istri benar-benar tidak pernah pulang sekalipun? Aku lihat makanan yang aku siapkan tidak disentuh. Sepertinya tidak di rumah. Jangan-jangan Aci benar-benar marah dan kabur dari rumah. Oh ya, Tuan Lu, surat dan paket perusahaan selama 3 hari ini. Sudah aku taruh di ruang kerja. Sepertinya ada milik istri juga. ACI. Baik, aku tahu. Hari ini kamu bisa pulang dulu. Baik, Tuan Lu. Kamu istirahat dulu. Aku yang akan mencari. Ketemu. Bagus sekali. Cepat. Aku di sini. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, kamu boleh sengaja. Kita tunggu Lu Shiming pergi dulu. Sekarang keluar mudah ketahuan. Baik, aku ikut kamu. Barang-barang masih ada semua. Ternyata Aci hanya cemburu pada Swain. Tuan Lu, istri Anda tidak enak badan lagi. Cepat ke rumah sakit. Tadi katanya tidak apa-apa, kenapa sekarang tidak enak badan lagi? Mungkin Nyonya Lu mengalami trauma psikologis, jadi. Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke rumah sakit. Kali ini, aku tidak bisa lagi memanjakan Songci. Membuat Swain terluka seperti ini. Bahkan berani kabur dari rumah. Songci, dia sudah pergi. Songci, Kita juga pergi. Ye Chen, kamu ini? Songci,
Apakah kamu sudah tahu? Pernikahanmu dengan Lu Ximing hanyalah jebakan. Aku mencarimu selama 3 tahun. Karena kita masih lajang. Kita, Ye Chen. Kejadian 3 tahun lalu hanyalah kecelakaan. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Apalagi sekarang. Aku tidak punya pikiran untuk urusan cinta. karena Lu Ximing, Ximing, kita mau kemana? Banyak kunang-kunang. Cantik sekali. Ximing, dari mana kamu dapatkan kunang-kunang ini? Asalkan kamu suka, bahkan bulan di langit. Aku akan ambilkan untukmu. Ximing, ini salahku, salah menaruh hati. Mengundang serigala ke rumah, membahayakan orang tua. Lu Ximing yang pantas. Songqi, menikahlah denganku. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Aku bersumpah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Selalu melindungimu. Jadi istriku, Nyonya Lu. Dulu Lu Ximing juga bilang seperti itu padaku. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Kenapa kamu masih mau menikahiku? Aku menikahimu hanya karena aku mencintaimu. Baik. Aku bisa menikah denganmu. Asalkan aku bisa membantu dengan Lu Ximing dan membalaskan dendam orang tuaku. Aku setuju menikahimu. Akan kubantu kamu, tapi tidak dengan menjadikan pernikahan sebagai syarat. Jangan terburu-buru menjawab, aku akan menunggumu. Sampai kau rela dengan sepenuh hati. Baik. Aramanya Wangi Song Siai. Jiami Mang menungguku di rumah untuk dibujak. Cepat putar balik pulang. Songqi, sudah siap semua. Ayo pergi. Lu Ximing, akhirnya kebohongan 3 tahun ini berakhir. Pertemuan kita berikutnya akan jadi saat kau dapat balasanmu. Ada apa ini? Tadi masih ada di sini. Tidak mungkin. Aci tidak akan tinggalkan aku. Tidak. Aci, cepat keluar. Aku tahu kau masih di rumah. Cepat keluar, jangan nakal. Aku setuju semua permintaanmu. Aku akan usir Liu Xueyin dari perusahaan. Kumohon, jangan nakal. Nada during ponsel ACI. Sudah kuduga dia tidak bisa lepas dariku. Tidak dibawa? Ponsel ini hadiah dari Lu Ximing. Yang pertama, di dalamnya, aku juga. Siapkan hadiah untuknya. Anggap saja kita sudah beres. Sepertinya, aku perlu beritahu Lu Ximing soal kerja sama ini. Cekat APA, Songqi tidak mungkin ada di sini. Orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Perusahaan juga sudah jadi milikku. Kapan Songqi ke perusahaan? Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan Songqi tinggalkan aku. Cepat selidiki untukku.
Aku mau tahu di mana Songqi sekarang. Sayap. Oh ya, Bos Lu. Grup Mi mau pilih mitra baru di kota Song. Nama perusahaan kita juga ada dalam daftar. Group Nu. Banyak yang ingin kerja sama dengan mereka. Mereka malah mendatangi kita. Beritahu asisten Liu, bersiap. Lakukan apa saja. Dapatkan kerjasamanya. Baik, Bos Lu. Setelah dapat kerja sama dengan grup I dan dapat saham keluarga Song, Aji tidak akan bisa lepas dariku. Nanti dia pasti kembali dengan manis dan layani aku bersama Swain. Belum cukup, harus cepat menguasai ini. Baru bisa menghentikan Lu Shiming. Kondisi tubuhmu belum pulih, tidak perlu memaksakan diri. Untuk menghadapi Lu Shiming, ada aku. Dulu aku seperti hidup di dalam kastil. Makanya bisa dipermainkan oleh Lu Shiming. Sekarang, aku juga ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Mengambil kembali apa yang ditinggalkan orang tuaku. Baik, kalau begitu, Nona Song. Ada yang bisa kubantu? Kebetulan ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Lihat. Tempat ini di dokumen. Selesai. Bagus sekali. Berkat bantuanmu, aku belajar banyak hal. Ngomong-ngomong, konon Lu Shiming terus mencarimu belakangan ini. Perusahaannya diserahkan pada Liu Swain. Jadi, Dia sangat memperhatikanmu. Apa kamu akan memaafkannya? dia melakukan ini hanya untuk dilihat oleh direksi perusahaan. Apalagi, bagaimana mungkin aku memaafkan orang yang menyakiti orang tuaku? Bos Ye, ini yang Anda minta. Tentang Liu Swain yang menyewa orang untuk menyakiti. Data Nona Song. Ternyata dia menyakitimu seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ye Chen, Ada apa? Kamu masih ingin menahannya? masa sih? Aku hanya tidak menyangka. Kamu mau menyelidiki hal ini. Sudah kukatakan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalau begitu, bantu aku mengirimkan barang-barang ini pada Lu Shiming. Kamu bilang dia sangat memperhatikan. Aku ingin melihat setelah dia melihat ini. Bagaimana pilihannya? Mengadu domba. Ternyata Nona Song cukup pintar juga. Swain, kantornya besar sekali ya. Bos Lu sangat baik padamu. Tentu saja. Shiming selalu baik padaku. Semua yang ada di sini didesain khusus olehnya. Kudengar Song Siai Menggeleng. Bos Lu mencari kemana-mana. Sekarang bahkan tidak datang ke perusahaan. Kerjasama dengan grup juga tidak diurus. Apa katamu? Songqi hilang? Bagus. Kasus pemukulannya tidak akan sampai ke aku. Tepat sekali, selama bertahun-tahun aku mengurus perusahaannya. Bukankah untuk menunggu saat seperti ini? Saat semua milik Song menjadi milikku. Kau, Lu Shiming, hanya bisa tunduk padaku. Jangan dengarkan omongan orang luar. Shiming kali ini hanya berpura-pura di depan dewan direksi. Yang paling dicintainya tetap aku. Tidak lama lagi, aku akan menjadi Nyonya Lu yang sah. Tidak mungkin. Nyonya Lu hanya bisa Songqi. Bos Lu. Swain, Bos Lu datang. Aku pergi dulu, Bos Lu. Shiming, rekan tadi, adalah orang kepercayaanku. Tenang, dia tidak akan bicara sembarangan. Lu Shuayan. Kita bercerai saja. Shiming, dia hanya bercanda. Jangan marah, ya? Bercanda? Kalau ini juga bercanda? Ini. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa tahu? Lu Shuayan. Kau berani sekali. Songqi tidak tahu apa-apa. Kenapa kau menyakitinya? Kesalahannya adalah menghalangi jalanku. Akulah Nyonya Lu yang sah. Kenapa dia yang menikmati semua ini? Atas dasar apa? Swain, kau benar-benar mengecewakanku.
Besok, pengacara akan membawakan surat cerai. Kau mau bercerai karena Songqi? Sudah bertahun-tahun aku bersabar, masih kurang? Aku yang menyakitimu, tidak ada hubungannya dengan Songqi. Mau kompensasi apa? Sebut saja. Kompensasi? Selama ini aku menahan semua ini. Kamu bisa ganti. Kamu sanggup ganti? Sudah cukup, Swain. Kenapa kamu juga mulai berulah? Berulah. Kamu mau cerai denganku demi Songqi. Bahkan kerja sama dengan grup juga tidak kamu pedulikan. Kamu memang jatuh cinta padanya. Kamu sudah selesai berulah? Lu Swain. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kamu penipu. 3 tahun ini, kamu bilang setelah dapat saham akan cerai dengannya. Sekarang hampir berhasil, kamu tinggalkan aku. Kamu anggap aku apa? Bidak yang bisa dibuang setelah dipakai? Aku yang salah padamu. Tapi sebesar apapun kesalahanmu, tidak seharusnya kamu menyentuh Songqi. Ja? Ini salahku. Tapi, 99 pukulan itu, kamu yang lakukan sendiri. "99 pukulan itu mengenai tubuh Songqi. Dia sangat menderita. Kamu ingat? Hari itu, darahnya menggenang di lantai. Tidak. Bukan begitu, kamu yang menipuku, aku baru. Lalu bagaimana? Songqi akan mengingat setiap pukulanmu. Aku sepertinya masih mendengar. Dia memuju namamu. Siming, tolong aku. Kasihan sekali. Diam kau. Kamu mau ceraikan? Saham di tanganmu. Berikan 15% padaku, aku setuju. Kalau tidak, aku akan bocorkan soal pernikahan palsu kalian. Keskivi kosongsi. Kamu tamat. 15% saham. Kamu mau mengambil alih perusahaan? Lagi pula sebulan lagi, 10% saham sisanya. Akan jadi milikmu, tak perlu khawatir. Dan selama 3 tahun ini, aku yang mengelola perusahaan. Mereka lebih patuh pada siapa, kamu juga tahu. Kamu berani mengancamku? Kalau begitu, kamu semakin tidak bisa dibiarkan. Sekalian untuk menebus kesalahan pada Songqi. Lu Siming, kamu memang benar-benar pria tak berperasaan. Tidak bisa, perusahaan dan saham belum didapat. Sekarang belum bisa memancing amarahnya. Siming, maafkan aku. Aku salah. Aku sangat takut. Kamu tahu kan? Aku terlalu mencintaimu, takut kamu benar-benar jatuh cinta pada Songqi. Jadi aku kehilangan akal sehat dan menyakitinya. Siming, aku salah, maafkan aku ya. Shuayan. Kali ini kamu keterlaluan. Kalau Songqi kenapa-kenapa. Kamu memang sayang dia. Swain, sudah berapa kali aku bilang. Semua yang kulakukan ini untuk perusahaan. Baiklah, aku mengerti. Aku bersumpah, aku tidak akan cemburu. Kita bertiga akan seperti dulu lagi. Aku juga akan membantumu. Mendapatkan Song Group. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Shiming. Sudah lama kamu tidak mencariku. Kamu tidak merindukanku? Swain selalu pengertian. Seharusnya tidak akan seperti Songqi yang suka cari masalah. Laki-laki, sifat buruknya tidak akan pernah berubah. Siming, aku salah, maafkan aku ya. Kali ini aku maafkan. Setelah menemukan Songqi, tenangkan dia dan selesai. Jangan terulang lagi. Lu Siming membawa Liu Swain kembali ke rumah pernikahan kalian. Sepertinya adu domba kita tidak berhasil. Lu Shiming sama sekali tidak peduli padaku.
Suka? Nanti, ini akan menjadi rumah kita, rumahku dan rumahmu. Dan aku peduli padamu. tinggal 1 bulan lagi. Hu Jiming akan mendapatkan semua saham perusahaan. Aku harus menghentikannya selama waktu ini. Mengambil kembali saham yang ditinggalkan orang tuaku. Baik, aku temanimu. Tapi Songchi, sekarang yang paling penting adalah kamu kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Jaga kesehatanmu. Baru bisa balas dendam. Jangan lupa oleskan obat, jangan kena air. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kamu tunggu di gazebo dulu, aku terima telepon dulu sebentar. Baik, aku tunggu kamu. Orang yang memberi informasi bilang, Bos Lu, istri ada di rumah sakit, cepat bawa aku ke sana. ACI. Akhirnya aku menemukanmu. Kemunapain? Maaf, kami salah orang. Sayang. Bukan Aci. Aci sebenarnya pergi kemana? Maaf, Bos Lu. Mungkin punggungnya terlalu mirip. Ayo pergi. Songchi. Bos Lu. Mungkin aku salah dengar. Lu Ximing sudah pergi. Kenapa dia ada di sini? Ya, mirip dengan orang yang dicari Bos Lu. Aku yakin. Itu Lu Ximing. Songchi. Tenang saja. Kamu tidak perlu sembunyi lagi. Aku di sini. Asisten kok seperti orang lain ya? Di kantor kan sopan, sekarang sudah tinggal di Villemure Bos Lu, masih perlu pura-pura? Sayang sekali istri pertama Bos Lu. Waduh, keluarga kayak memang ribet ya. Ngobrol apa? Senang sekali. Berkat undangan asisten Liu, kami bisa ikut pesta keluarga kaya. Selamat bersenang-senang, main dengan yang lain. Aku ada urusan, kalian main dulu. Bos Lu pulang. Dia akan marahi kita. Takut APA, ada aku di sini. Lompat dari sini. Ini. Agak tinggi ya? Tenang, di bawah ada rumput, nggak bakal sakit. Dengar ya. Aming. Kenapa baru pulang? Sup ikan buatan tante sudah dingin. Bunga di vas itu buatanku, cantik nggak? Wah, hebat sekali. Hem. Songchi, kamu di mana sih?
Lu Shiming, makan di piring tapi mikirin yang dipanci. Nanti setelah aku transfer semua saham, saat itu, kamu yang akan merengek padaku. Shiming, Siapa yang suruh kamu bawa orang ke rumah dan berbuat onar? Shiming, mereka semua adalah orang yang punya hubungan dengan grup Nyi. Aku cuma mau bantu kamu menjalin koneksi. Tapi tidak seharusnya kamu bawa mereka ke rumah. Songchi paling tidak suka. Shiming, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku juga tadi tidak seharusnya marah padamu. Songchi, kamu kenapa? Ye Chen, kamu pikir aku tidak berguna ya? Gagal dalam segala hal. Kasus akuisisi tidak paham. Sekarang masak mie saja gagal. Kamu tidak perlu melakukan semua ini. Aku yang urus. Shiming, apakah aku tidak berguna? Nyonya Lu, tidak perlu melakukan ini. Semua, ada aku. Lu Shiming dulu juga bilang begitu. Hasilnya, aku kehilangan segalanya. Tidak. Aku berbeda dengan si brengsek itu. Begini saja, besok kamu ikut aku ke kantor. Aku akan ajari kamu perlahan. Baik. Aku pasti akan mengambil kembali saham yang ditinggalkan orang tuaku. Bossy, hai. Kalian sibuk dulu saja. Ini pertama kalinya aku melihat sisi serius Ye Chen. Agak berbeda. Waduh. Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru. Aku tunggu. Aduh, cepat lihat. Pertama kali lihat bos Ye. Begitu lembut pada seseorang. Ini pasti calon istri direktur. Pasti. Pantasan bos Ye selalu menjaga jarak. Ternyata sudah punya pasangan. Bukan, kami tidak seperti itu. Ye Chen. Soal status tunangan, jangan buru-buru menyangkal. Karena, itu akan segera membantumu. Shiming, katanya tunangan direktur grup Nyi sekarang ada di Songcheng. Katanya Ye Chen tidak pernah dekat dengan wanita. Kok tiba-tiba ada tunangannya? Apapun yang terjadi dulu, sekarang kan sudah ada tunangannya. Kita bisa mulai dari sini. Ada ide bagus? Katanya Ye Chen, sangat sayang sama tunangannya ini. Asal kita bisa mengambil hatinya, kerjasama pasti sukses. Wah, ide bagus tuh. TAPI. Sekarang siapa tunangannya aja belum tahu. Gimana mau kerjasama? Aku sudah kirim undangan makan malam amal ke semua orang penting di Songcheng, termasuk tunangannya. Nggak mungkin nolak. Kalau gini, kerja sama dengan grup pasti bisa kita dapatkan. Pasti dong. Ini dari keluarga Lu, mereka khusus minta agar Anda pasti datang. Keluarga Lu? Mereka tahu aku di sini gimana? Bukan. Mereka mau undang tunangan CEO Group. Orang dengan status ini. Ternyata jadi istri CEO Group berguna banget ya. Jadi kamu. Mau pergi atau enggak? Pasti pergi dong. Daripada nunggu, mending serang duluan. Aku nggak sabar pengen lihat wajah mereka pas mimpi mereka hancur. Wah, asisten Liu. Katanya bos lu beliin lampu langit. Buat kamu, beli berlian biru langka. Sampai pecahin rekor lelang lagi.
Ah, Ibu Li jangan bercanda. Cuma uang receh, yang penting kamu suka. Bos Lu beneran special sama kamu. Selalu ingat kamu, kayak Nia. Songci aja nggak bisa nandingin. Jangan asal ngomong. Aku cuma asisten kecil. Songci itu istri Pak Lu, kalung ini. Cuma hadiah karena kerja bagus di perusahaan. Assistant Lu emang nyago. Langsung bisa ngajak tunangan grup datang. Kerjasamanya pasti lancar. Keluarga Lu sebentar lagi jadi nomor 1 di Songcheng. Mana ada. Kerjasama gagal. Lagian kan tergantung bos ya. Tunangannya aja udah datang, pasti deal. Asisten Liu, jangan terlalu merendah. Iya bener, perusahaan yang terakhir bisa kerjasama. Sama CEO grupnya ya Chan. Order go public di Wall Street. Nanti Anda dan bos Lu, jangan lupa kami ya. Nggak mungkin lupa. Bos Lu dan asisten Liu emang cocok banget. Kalau aja nggak ada Songci. Sekarang Anda udah jadi nyonya Lu. Jangan ngomong sembarangan. Si Ming bakal marah. Masa sih? Kamu itu pendamping setiaku. Kerja sama perusahaan ke depannya. Masih bergantung sama kamu. Tunaikan CEO Corp New Dating. Song CI. Kok bisa dia? Perusahaan lagi di titik penting, jangan-jangan dia mau bikin rusuh. Songci, kamu kemana aja? Tahu nggak aku nyariin kamu lama banget. Aku kan nggak minta bos lu nyariin aku. Songci, kamu masih marah ya? Aku akui dulu salah, aku... Lama nggak ketemu, Songci. Kamu kesini biar APA? Ini menyangkut perusahaan peninggalan orang tuaku. Mana mungkin aku nggak datang. Aci, urusan perusahaan kamu nggak ngerti. Mending serahkan sama aku dan Sueyin. Apalagi, bukannya kalian yang undang aku? Imeng, aku nggak ingat undang kamu. Jangan-jangan kamu lihat aku sama si Ming kayak gini. Lalu salah paham lagi, jadi sengaja datang bikin rusuh. Kerja sama kita sama grup. Aci, kamu lagi cemburu buta. Yudahlah. Pulang dulu, jangan bikin rusuh di sini. Kangku cunengken CEO Corp New. Kamu nggak bakal sanggup tanggung jawab. Ngapa aku harus pergi? Siapa tahu? Aku ini tunangan CEO grup. Kamu tunangan ya Chan? Song Si Ai. Mimpi juga jangan kebanyakan. Kamu cuma cewek manja yang nggak ngerti apa-apa. Tahu nggak grupnya itu apa? Kayaknya aku lebih tahu daripada kamu. Kalau tahu, mending cepat pergi. Dia bukan orang yang bisa kamu lawan. Si Ming, jangan biarin dia berbuat aneh lagi. Ini bisa ganggu kerja sama kita. Nona Song ini udah gila ya? Berani sekali berpura-pura menjadi tunangannya Chen. Kalian wanita, suka cemburu dan berbuat onar di mana saja. Aci, baik-baik dengar kata pulang dulu ya. Satpam. Nyonya sudahlah, antarkan dia pulang dulu. Berani sekali kalian. Tahu tidak apa akibatnya jika mengusirku? Lu Si Ming. Jangan menyesal nanti. Berhenti. Mundur semua. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Song Si Ai. Siapa pria liar ini? Hari-hari ini. Apa kamu bersamanya? Lu Si Ming. Aku sarankan kamu pikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kamu tidak bisa melawan. Hanya dengan kamu? Kamu cuma gigolo yang dihidupi Songci. Berlagak di depanku. Lu Si Ming, jangan keterlaluan. Hatimu kotor, lihat apapun kotor. Aci memang cemburu. Wanita memang harus dirayu. Aci, ayo, pulang bersamaku. Aku danmu sudah tidak ada hubungan lagi. Itu juga bukan rumahku. ACI. Jangan manja, kamu bisa mengabaikanku. Tapi orang tua juga tidak mau, maka mereka masih di rumah. Diam. Kamu tidak pantas menyebut orang tuaku. Mereka dibunuh olehmu dan Liu Swain. Si Ming, sepertinya Songci hilang beberapa hari ini. Bersama pria ini. Mungkin dia sudah selingkuh. Kasihan kamu terus mencarinya. Kebenaran kecelakaan orang tua Songci. ACI. Lu Si Ming, kamu benar-benar licik dan tidak tahu malu. Apa hubunganku denganmu? Di surat nikahmu, nama istri tertulis namaku? Aci, kamu ngomong apa?
kamu tidak tahu? Kamu menipuku dengan surat nikah palsu selama 3 tahun. Selingkuh? Tanyakan pada istri aslimu. Liu Swain. Ya ampun, bos Lu ternyata orang seperti ini. Itu kan berarti penipuan pernikahan. Songqi, apa yang kau bicarakan ini? Kalau masih berani macam-macam, jangan salahkan aku nanti. Songqi, Ximing belakangan ini hanya lebih banyak menemaniku saja. Kau malah membuat cerita konyol seperti ini. Kau terlalu picik ya, soal pernikahan palsu ini. Bisa-bisanya kau memikirkannya. Jangan-jangan kau cemburu dan jadi gila. Asia, aku tahu belakangan kau stres, tenang saja. Setelah sibuk ini, aku pasti akan menemanimu. Kalian berdua memang cocok, satu persatu. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Lihat baik-baik, apa ini? Astaga, ternyata apa yang dikatakan Songqi benar. Kalian pikir aku tidak punya bukti ya? Hari ini aku tidak hanya akan membongkar kalian, tapi juga mengambil kembali saham perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku. Tidak mungkin. Selama 3 tahun ini Ximing yang mengelola perusahaan. Kau ini nona besar yang tidak bisa apa-apa. Legibility Tangon Ximing. Sudah ada 20% saham. Perusahaan ini milik Ximing, jangan bermimpi. Kau lupa ya, masa 3 tahun belum habis. Selama aku belum menandatangani saham ini, tidak akan pernah menjadi milik kalian. Lalu bagaimana? Dewan direksi tidak akan membiarkan orang sepertimu mengelola perusahaan. Lebih baik kau tetap jadi nona besar saja. Asia, terus-terusan begini tidak baik untukmu. Dapat dividen setiap tahun tidak enak apa. Ayo pulang denganku. Kalau berani menyentuhnya lagi, tanganmu akan kubuat tidak bisa diangkat selamanya. Kau ini siapa sih? Sudah lama aku sabar. Sudah kukatakan, identitasku. Tidak bisa kau ganggu. Wah, si tampan ini serius juga ya, Satpam. Usir mereka keluar. Siapa yang berani? Tunggu, ini bukan yichinya. Director NY. Tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Bos ya? Itu asisten Lin. Berarti dia direktur Ing. Sekarang. Kamu masih pikir aku sedang berakting di depanmu? Kenapa kalian bisa bersama? Selesai. Ximing, cepat cari cara. Kita tidak boleh kehilangan perusahaan. Semuanya, Songqi memang tunanganku. Dan juga calon istri presiden grup Nyi di masa depan. Bos ya? Kedepannya, mohon bimbingannya. Tentu saja, tentu saja. Sepertinya Bos Ye ingin membela Songqi. Berikan perintah. Semua kerja sama dengan Lu Ximing ditangguhkan. Dari dulu sudah tahu Nona Song hebat. Sangat cocok dengan Bos Ye. Ini adalah tunanganku, Ye Chen. Sebenarnya, aku dan Ye Chen bisa bertemu. Harus berterima kasih padamu yang memberi obat malam itu. Apa? Pria malam itu adalah kamu? Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada bos Lu. Niat jahat malah jadi kebaikan. Songqi, kenapa kamu selalu beruntung? Asia. Ada kesalahpahaman antara kita. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu terlalu banyak pikiran. Dalam 3 hari, serahkan perusahaan dan saham. Atau, aku akan menghancurkan reputasimu. Kita pergi. Bos Lu, aku ada urusan di rumah, duluan ya. Istriku tiba-tiba melahirkan. Aku juga duluan. Bos Lu, duluan ja. Songqi pasti masih cemburu, sengaja membuatku kesal. Kalau tidak, kenapa dia begitu marah? Ada cinta baru, ada benci. Ah, wanita, tetap harus kuhibur. Jika diusir dari perusahaan, rencanaku gagal. Tidak boleh. Aku tidak bisa meninggalkan perusahaan. Ximing, kita tidak boleh. Selamat.
Langkah pertama balas dendam. Sukses. Hanya keberuntungan, berkatmu yang muncul tepat waktu. Kalau tidak, meskipun kita punya bukti, mungkin tidak ada yang percaya. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan selalu di belakangmu. Selama kamu membutuhkanku. Ye Chen, terima kasih. Songqi, aku. Terima kasih atas bantuanmu, tapi selanjutnya, aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengambil kembali milik orang tuaku. Baik. Aku mendukungmu. Tapi ingat, aku akan selalu ada di sisimu. Baik, aku mengerti. Tidak, saham itu milikku. Penkan. Songqi besok akan resmi masuk ke perusahaan. APA? Songqi akan kembali ke perusahaan. Dia adalah ahli waris yang sah. Ditambah dukungan Ye Chen, kita selesai. Panic APA? Masalah kecil saja bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Kamu punya ide? Songqi hanya ingin menarik perhatianku. Dia masih mencintaiku. Sekarang hanya sedang marah saja. Benarkah begitu? Sudahlah, biarkan dia mencoba. Mungkin Songqi memang cinta buta. Ya, Songqi paling lembut hatinya. Jika kamu meminta maaf dengan baik, dia pasti akan memaafkanmu. Dengan begitu saham akan jatuh ke tangan kita. TAPI. Hanya saja kamu yang harus bersabar. Aku tidak masalah menderita sedikit, asalkan kamu baik-baik saja. Juin memang bijak. Setelah saham selesai, Tadap Tidak Bowl memanjakan ACI. Setelah saham didapat, aku akan memberimu kompensasi yang baik. Setelah saham didapat, aku bisa mentransfer semuanya. Meninggalkan Lu Shiming. Itu Songqi, dia kembali. Pelengkan suara, kamu tidak tahu? Songqi adalah putri ketua. Kali ini kembali untuk mengambil hak warisnya. Lihat gaya kedatangannya, sepertinya perusahaan akan bergejolak. Aci, mari kita bicara. Keluarkan, jangan biarkan orang asing masuk ke kantorku. Aci, kamu, dengarkan aku, Aci. Dengarkan aku, Aci. Songqi. Astaga, bos Lu dilempar keluar. Sangat memelukan. Songqi benar-benar tidak memberi muka. Benar sekali. Kalian tidak bekerja lagi? Tidak ingin bekerja lagi? Pergi. Memanfaatkan cintaku padanya, berani memperlakukanku seperti ini. Sudahlah. Lagi pula sebelumnya aku yang salah padanya. Song boss song. Ini dokumen yang Anda minta. Taruh saja. Tidak ada orang lain di sini, kamu tidak perlu gugup. Songqi, aku tidak menyangka kamu adalah pewaris grup ini. Kalau begitu, soal kejadian bos Lu keluarga sebelumnya, apakah kamu juga sudah tahu? Untung kamu memberitahuku sebelumnya, kalau tidak sekarang, aku masih akan dibohongi. Tapi bos Lu sekarang sedang menunggumu di luar pintu. Apakah kamu akan memaafkannya? Ini hanya akting cinta setelah tidak punya pilihan. Kamu tidak perlu urusi, pulang dulu saja. Ya, aku pergi dulu. Dadah. Bos Lu, hello. ACI. Kali ini kamu keterlaluan. Membuatku malu di depan seluruh perusahaan, kalau ada lagi. Aku tidak akan memanjakmu lagi. Lu Shiming, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu tidak tahu malu seperti ini. Aci, jangan nakal lagi.
Kita kembali seperti dulu, ya? Kamu masih ingat? Kita pergi melihat kenang-kenang bersama. Shiming, kita mau kemana? Banyak sekali kunang-kunang. Cantik sekali. Aci ternyata masih sangat mencintaiku. Lu Shiming, kamu jangan-jangan masih berpikir aku sama mudahnya ditipu seperti dulu? Aci, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Salah paham? Salah paham bahwa kamu tidak berselingkuh dengan Liu Xuan di perusahaan, atau salah paham bahwa kamu tidak tahu dia sengaja menjebakku, memukulku 99 kali dan masih melindunginya? Hal-hal ini, mana yang tidak benar? Tidak, aku tidak tahu. Benar-benar tidak bisa berubah. Sekarang kan pas? Aci bisa menikmati cintaku secara terbuka. Xuan di belakang layar, beri dia status sempurna, dia tidak akan pernah tahu. Sekarang kan pas. Aci bisa menikmati cintaku yang terbuka. Xuan di belakang layar diberi status sempurna. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bisa jelaskan. Lu Shiming, akting cintamu ini belum cukup? Aku sudah bosan. Aku beritahu kamu, aku akan merebut kembali milik orang tuaku. Grup dan saham, lebih baik kamu patuh. Kalau tidak, Aku akan menghancurkan Lu Group. Kalian, aku tidak akan segan-segan. Sudah lama sekali, tidak ada kabar sama sekali. Lucy bahkan sama sekali. Apa kamu tidak bisa melakukannya? Kamu dengar? Ketika Ye Chen mengantar Bos Song ke perusahaan, mereka berdua menjaga jarak. Jangan bilang, aku melihatnya sendiri. Ye Chen tidak sengaja menyentuh lengan Bos Song dan langsung minta maaf. Benarkah? Benar. Kalau begitu, kabar yang beredar di luar palsu. Mana ada pasangan tunangan yang seperti orang asing? Benar sekali. Song Chi, sepertinya aku menemukan kelemahanmu. Mau kuantarkan? Tidak usah, kamu pulang saja. Aku bisa pergi ke pemakaman sendiri. Aduh. Di depan terlihat mesra, tapi di belakang bahkan tidak mau naik mobil bersama. Sepertinya, Ye Chen hanya bermain-main dengan Song Chi. Shiming, bagus sekali. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ada APA, kamu punya ide lagi? Song Chi dan Ye Chen sebenarnya adalah orang asing. Apa maksudmu? Lihat, mereka bahkan tidak mau naik mobil bersama di belakang. Mereka palsu. Itu berarti Song Chi sengaja membuatku marah. Tanpa dukungan Ye Chen, Song Chi sama sekali tidak menjadi ancaman. Para anggota dewan yang licik itu tidak akan membiarkan seorang nona besar yang tidak punya apa-apa mengelola perusahaan. Dia pasti sedang memikirkan Song Xiai lagi. Tahan dulu, saham yang paling penting. Shiming, sadarlah. Song Chi ingin menghancurkan kita. Sekarang yang paling penting adalah meyakinkan para anggota dewan. Dengan begitu, kita bisa menguasai perusahaan dan saham dengan kuat. Xuan benar. Song Xiai. Sudah gila. Xuan dan aku satu hati. Baik, aku akan menghubungi para anggota dewan. Entah dengan paksaan atau bujukan. Aku akan membuat mereka mendukung kita. Shiming, aku akan selalu menemanimu. Baik. Kamu yang paling mengerti aku.
Aci. Ada apa? Lu Ximing tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham. Menyuruhku hadir tepat waktu besok jam 10. Perlu aku temani? Tidak usah. Aku pergi sendiri. Aku ingin melihat apa lagi yang akan dia lakukan. Katanya rapat jam 9, sekarang sudah jam 9:45. Songchi kok belum datang juga? Iya nih, rapat pemegang saham aja telat. Masa depan perusahaan gimana mau dikelola? Dari awal aku nggak setuju anak manja masuk perusahaan. Lihat aja, sekarang bahkan konsep waktu dasar aja nggak punya. Menurutku, lebih baik bos lu yang lanjut kelola perusahaan. Songchi santai aja ambil dividen, jangan ikut campur urusan perusahaan. Selamat pagi, para direktur. Rapat penting begini berani telat? Mending nggak usah datang sekalian. Notifikasi yang aku terima jam 10. Aku malah datang lebih awal 10 menit. Sepertinya aku dan para direktur dijebak. Songchi, kamu yang telat malah ngomong gitu. Notifikasi di HP masih ada, kok udah berubah sikap? Sudah, karena semua sudah datang, mari kita mulai rapat. Nona Song, kamu jadi ibu rumah tangga setelah lulus. Ngerti apa soal manajemen perusahaan? Aku belum melakukan apa-apa. Kamu sudah anggap aku nggak mampu. Kamu jadi anak manja lebih dari 20 tahun. Ngerti apa soal mengelola perusahaan? Tahu harus ngapain? Song CI. Mengelola perusahaan itu rumit. Mau nggak cari posisi santai dulu di perusahaan? Iya, dividenmu tiap tahun lumayan besar. Ngapain susah-susah? Kalian berdua ini siapa sih? Ini jerih payah orang tuaku. Kalian berani ngatur-ngatur di sini? Kamu. Menurutku Nona Song bisa masuk perusahaan. Jadi presiden direktur. Pak Lee, tapi kamu harus tunjukkan kemampuan. Nona Song, kalau kamu bisa neksasi. Kerja sama dengan keluarga Su dari Song Cheng, kami akan akui kamu. Jadi presiden direktur. Sikap keluarga Su ke keluarga Lu selalu buruk. Songchi ini pasti nggak bisa selesaikan. Aku setuju dengan Pak Lee. Kalau kamu berhasil, kami akan akui kamu. Berapapun kesulitannya, aku harus selesaikan. Baik, aku setuju. Kakek keluarga Su dari Song Cheng. Paling suka lukisan pemandangan Su Fengmian. Hari ini aku harus dapatkan itu. Baik, nanti aku akan diam jadi pendukung setia. Dukung penuh Bos Song. Ya, terima kasih Bos Ye. Kebetulan sekali. Hari ini bertemu kalian di sini. Song Chi, asalkan kamu kembali padaku. Semua hal bisa kuabaikan. Lu Ximing, kalau kamu punya B, obati saja. Kamu ingin membeli lukisan Su Fengmian untuk mengambil hati kakek Su. Selama aku di sini, kamu tidak akan berhasil. Liu Swing, ada apa yang tidak bisa kamu katakan dengan lantang? Biarkan semua orang juga mendengar. Ayo pergi, jangan marah karena hal-hal kotor ini. Songchi, kamu tunggu saja. Selanjutnya adalah karya terakhir yang ditunggu-tunggu. Dari Master Su Fengmian. Lukisan pinus dan bangau, harga awal 5 juta. Sekarang dimulai. 6 juta. 7 juta. 7,5 juta. 8 juta. Ada yang lebih tinggi? Apa mereka berdua bermusuhan? Kenapa satu persatu menawar harga tinggi? Siapa yang tahu? Pokoknya aku tidak ikut lagi. Rasanya lukisan ini agak aneh. Kenapa? Uang tidak cukup? Song Xiai, kamu tidak berniat menggunakan uang Bos Ye untuk membeli lukisan ini, kan? Itu bukan kemampuanmu sendiri. Kenapa? Nona Liu adalah direktur keuangan Bos Ye? Atau kamu hanya iri? Kamu. Bolehkah aku
aku naik ke panggung untuk memeriksa lukisan? Tentu saja, silakan. Terima kasih. Berpura-pura apa? Kamu ngerti? Sudah cukup. Songchi kuliah jurusan seni. Apakah kamu yakin lukisan ini asli? Pasti. Semua barang lelang di rumah lelang kami sudah melalui pemeriksaan profesional. Tapi goresan ini pasti bukan dari Guru Su. Sudah dikatakan asli, kalau kamu tidak mau menawar, orang lain masih mau. 10 juta. Terima kasih. Kenapa? Songchi, kamu masih mau menaikkan harga? Apapun keputusanmu, aku mendukungmu. 10 juta pertama. Selamat kepada Nona Liu mendapatkan lukisan kuno ini. Songchi, maaf ya. Aku dengar kakek Su. Saya sangat menyukai lukisan pemandangan Su Fengmian. Saya membelinya sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Apakah dia sangat senang? Selamat ya. Mungkin saya kehilangan satu kesempatan, tapi saya percaya. Penilaian saya. Penilaianmu benar. Lukisan itu palsu. Bagaimana kamu tahu? Kamu juga paham lukisan? Aku tidak punya bakat seni, tapi tiba-tiba aku ingat. Yang asli ada di tangan kakekku. Keluarga Bos Ye memang ahli, sepertinya. Aku harus siapkan hadiah besar dan datang ke rumahmu suatu hari nanti untuk belajar. Seseorang ingin bertemu orang tua. Silakan kapan saja. Songchi, aku punya kejutan lagi untukmu. Kamu pasti akan sangat senang. Nona Liu memang sangat dermawan ya. Tidak hanya membeli lukisan kuno dengan harga tinggi, tapi juga menyiapkan kejutan. Sungguh mengagumkan, tapi lukisan ini. Kamu harus menyimpannya dengan baik, ini baru kejutan. Apa maksudmu? Barang lelang berikutnya adalah sumbangan dari Nyonya Liu Suein. 1 tusuk konde giok kaisar hijau, harga awal 3 juta. Ini adalah... Aji, ada apa? Ini hadiah dewasa dari orang tuaku. Sangat penting bagiku. Aji, tenang saja. Aku pasti akan mengembalikannya untukmu. 3 juta. 4 juta. Lu Shuiyan, kenapa kamu tidak berdiskusi denganku sebelum melakukan ini? Ximing, aku hanya ingin membalas dendam untukmu. Ketika Songchi kembali merebut perusahaan, dia sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanmu, biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. Tidak baik? Sedala, terserah kamu. 4 juta 200 ribu. 5 juta. Liu Suein, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Song Xiai, kenapa kamu marah? Aku hanya ingin menyumbang lebih banyak uang. Untuk amal saja. Kalau kamu ingin, bisa terus menaikkan harga. Kamu tidak punya uang. Bos siapinnya. Tidak perlu. Lu Ximing, kamu tahu tidak? Jepit rambut giok ini adalah hadiah dewasa dari orang tuaku. Tahu. Tapi aku juga tidak tahu kenapa bisa ada di sini. Tanpa persetujuan diam-diam darimu. Bisakah dia menyentuhnya? Semuanya, jepit rambut giok ini adalah hadiah dewasa yang dibuat khusus oleh orang tuaku. Di bagian dalam terukir inisial namaku dan nomor seri khusus. Hanya ada satu di dunia. Liu Suein,
Bisakah kamu jelaskan? Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kamu bohong, ini pesananku, berbeda dengan milikmu. Oh ya? Berani tidak kamu lepas dan tunjukkan nomor serinya pada semua orang? Aku tidak menyumbang lagi. Tidak menyumbang lagi. Boleh tahu apa yang terjadi? Sebelum menerima barang, lelang kalian tidak memeriksa legalitasnya. Maksudmu? Jepit rambut giok ini adalah hadiah dewasa dari orang tuaku. Aku selalu menjaganya dengan baik, tapi entah bagaimana menjadi barang lelang sumbangan Liu Swain. Jangan-jangan benar dia yang mencurinya. Lelang paling menghindari menerima barang yang tidak jelas asalnya. Kalau benar, Liu Swain mungkin akan dituntut ganti rugi, denda besar, dan di blacklist oleh seluruh industri. Nona Liu, jika terbukti barang lelang ini benar hasil curian, bank akan memasukkanmu ke daftar hitam. Tidak akan melayani lagi, sepertinya. Liu Swain tidak bisa bertahan di kota Song. Tidak, ini semua salah paham. Ximing, kamu harus membantuku. Kita berdua di perhuyang sama. Song Si. Swain tidak sengaja. Dia tidak tahu asal-usul jepit giok ini. Jangan terus-terusan mempermasalahkannya. Lu Ximing, kamu tahu arti jepit giok itu bagiku. Menurutmu aku harus memaafkannya? Song Si jangan neko, kalau kamu suka. Aku belikan yang baru sebagai gantinya. Kamu tidak pantas. Song Si. Aku ambil kembali dan kembalikan padamu, tidak boleh. Tidak boleh. Song Si. Ini urusan kita, jangan dia ikut campur. Sudah terlambat, aku sudah melapor ke polisi. Ayah, Ibu. Putri kecilku, kau sudah besar. Ibu berharap kau bahagia seumur hidupmu. Ingat, kapanpun, ayah dan ibu selalu mendukungmu. Aku mengerti. Aku sangat merindukan kalian. Kalau ingin menangis, menangislah. Pundakku bisa kau andalkan. Ini semua salahku. Aku terlalu percaya pada Lu Ximing. Dengan mudahnya, aku melepaskan mimpiku. Bahkan mengubah grup Song menjadi grup Lu. Aku benar-benar bodoh. Ini bukan salahmu. Orang tuamu juga tidak akan menyalahkanmu. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kau benar, aku harus bangkit. Aku akan mengambil kembali semua milik keluarga Song. Mengubah grup Lu kembali menjadi grup Song. Liu Swain, kenapa kau melakukan hal yang tidak perlu? Ximing, sekarang kan tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kau dicap sebagai pencuri oleh rumah lelang. Sekarang seluruh kota Song sudah tahu, ini disebut tidak ada masalah? Ximing, maafkan aku. Aku hanya ingin membalas dendam untukmu. Semuanya karena Songqi belakangan ini terlalu sombong. Aku hanya ingin membuatnya malu. Malu? Sekarang yang malu adalah kita. Aku melakukan semua ini, bukankah dengan persetujuanmu? Saat ada masalah, baru menyalahkanku. Ximing, maafkan aku. Tapi yang paling penting sekarang adalah kerjasama dengan keluarga Su. Aku pasti akan membuat Songqi benar-benar meninggalkan perusahaan. Aji, hadiah apa yang kau siapkan hari ini? Masih belum bisa diberitahu. Sebentar lagi kau akan tahu. Songqi, tidak kusangka kau benar-benar berani datang. Legipula lukasan sufong mian ada padaku. Kau adalah pecundang sejati. Benarkah? Aku tidak berpikir begitu. Songqi, lebih baik kau menerima kenyataan. Sekarang grup Lu lebih membutuhkan manajer sepertiku. Sepertinya Swain sudah menganggap grup Lu sebagai milik pribadinya. Swain, kau. Selamat atas keberhasilan asisten Liu dengan lukisan ini. Lukisan ini kan kamu beli dengan harga mahal di lelang. Bahkan dengan pengorbanan tertentu. Apa lukisan ini memang bermasalah? Kakek Su datang.
Su, saya Song Chi. Semoga Anda. Saya tahu, kamu gadis Song Yang. Mengganti marga Song jadi Lu. Kenapa? Akhir-akhir ini otakmu mulai jernih? Kakek Su. Ini lukisan, burung bangau dan pohon pinus, karya Su Fengyan. Saya dengar Anda menyukai karyanya. Jadi sengaja membelinya untuk Anda. Cepat buka, biar saya lihat. Bangsat. Berani-beraninya menipuku dengan barang palsu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin palsu, Kakek Su. Pasti Anda salah lihat. Lihat lagi lebih teliti. Ayah. Kakek Su, lukisan ini dibeli di lelang. Pasti Anda keliru, coba lihat lagi lebih hati-hati. Saya tua tapi belum rabun. Sudahlah, sudahlah. Kalian tidak percaya? Baiklah saya jelaskan. Di tepi kertas lukisan ini. Lukisan asli. Seharusnya menguning secara alami. Ini jelas buatan manusia. Lalu lihat goresan kuasnya. Meski mirip, tapi masih lebih kasar dibanding karya asli Master Su. Beneran-beneran palsu? Song Xiai, pasti kamu. Sengaja menjebakku beli lukisan palsu. Sudah saya ingatkan, kamu sendiri yang tidak percaya. Wajar saja tertipu. Song Xiai, kamu jahat. Nona Liu, ini bukan tempatmu berulah. Apa? Pesta ulang tahun saya ini masih mau dilanjutkan? Dia. Kakak, jangan lanjutkan keributan ini. Diam di sini. Saya Adhikara. Kakek Su, tenang dulu. Ini yang khusus saya siapkan untuk Anda. Lukisan pemandangan karya Li Baigui. Semoga Anda suka. Astaga, lukisan Li Baigui. Pasti disukai Kakek Su. Mereka kan berteman lama. Bukannya Master Li sudah pensiun dan hidup mengasingkan diri? Pohon-pohon ini jelas asli, kebetulan sekali. Aku juga sudah menyiapkan satu lukisan. Lukisan pemandangan Li Baigui. Goresan dan nuansa lukisan ini. Ana. Ini, kenapa ada dua lukisan? Pasti salah satunya palsu. Lukisan Song Xiai itu palsu. Kedua lukisan ini terlihat sangat asli, aku juga tidak bisa membedakannya. Lukisanku ini diberikan langsung oleh murid utama Li Baigui. Pasti asli. Song Chi, kamu bilang lukisanmu juga asli. Bisa kamu jelaskan, dari mana kamu mendapatkannya? Guru sudah memutuskan hubungan denganku. Aku tidak bisa mengungkapkan hubungan kami. Aku. Song Chi tidak bisa menjelaskan, pasti lukisannya palsu. Kakek Su, cepat usir orang yang membawa lukisan palsu. Dan menipu ini, Song Chi. Pergi dengan lukisan jelekmu. Jangan nodai nama baik Master Li di sini. Siapa yang berani menodai namaku? Lau Li, kamu datang. Tadakira, APA. Hari ini aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Sekalian melihat muridku yang tidak berguna. Ayo kemari. Guru. Bagus, Song Xiai. Untuk seorang pria, rela melewatkan kesempatan naik pangkat. Pergi. Mulai sekarang aku tidak punya murid seperti kamu. Inilah muridku, meski tidak berguna. Tapi rawatlah dia baik-baik, atau aku tidak akan memaafkanmu. Pasti. Song Chi ternyata murid Master Li. Kalau begitu lukisan ini. Master Li, lukisanku ini memang diberikan oleh murid utamamu. Pasti asli. Pengkhianat itu sudah kukeluarkan dari sekolahku. Tidak usah ditanya, lukisanmu itu pasti tiruan si pengkhianat. Lukisan ini sudah lama keberikan kepada murid kecilku. Tapi, Sudah cukup. Jika terus berlanjut, tidak hanya kerja sama gagal, tapi juga akan menyinggung keluarga Su. Kita kalah. Terima kasih atas kebaikan Master Li. Song, kamu datang kali ini, apakah untuk rencana kerja sama Taman Songcheng? Ya, Kakek Su, aku berjanji padamu.
Aku pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sulau. Kami dan Luki bersedia menjadi penjamin untuk Songchi dan proyek ini. Kakek Su, harap Anda bisa memberi saya kesempatan. Atas nama Li Lau dan orang tuamu, aku setuju. Besok datang untuk menandatangani kontrak, kerjakan dengan baik. Jangan mengecewakan harapan orang tuamu. Terima kasih, Kakek Su. Tapi, Anda dan orang tuaku. Tidak memperkenalkan siapa ini? Halo, Tuan Li, saya Ye Chen. Teman Songchi. Kali ini pilihanmu cukup bagus. Shifu. Apa maksud perkataan Kakek Su tadi? Apa hubungannya dengan orang tuaku? Cinta orang tua sangat mendalam. Orang tuamu sangat mencintaimu. Hem. Kenapa? Takut dia kabur? Shifu, jangan asal bicara. Orang tuamu saat masih hidup pernah berpesan kepada Lao Su untuk membantumu saat waktunya tepat. Mereka sudah curiga pada Lu Ximing setelah kamu menikah dengannya. Tapi saat itu kamu mencintainya, mereka merasa itu kesalahan mereka. Bukan begitu. Ini semua salahku. Mereka juga menyiapkan cadangan, berpesan padaku untuk diberikan saat kamu sudah sadar. Sekarang kamu bisa menggunakannya. Ayah, Ibu, ini gambar keluarga bertiga yang aku buat. Bagus kan? Lihat, gambarmu mirip sekali dengan ibumu. Putri kecil kami sangat hebat, pasti akan menjadi pelukis terkenal. Tentu saja. Sangat berbakat. Ayah. Ibu. Ada apa? Sudah tanda tangan kontrak masih tidak senang? Aku senang. Hanya sedikit merindukan mereka. %35 saham. Orang tuamu memang sangat memikirkanmu. Mereka sudah merencanakan segalanya untukku. Tapi aku malah untuk Lu Ximing si brengsek itu. Mengecewakan mereka. Aci, ini bukan salahmu. Orang tuamu juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Jangan sia-siakan niat baik mereka. Ambil harta yang mereka siapkan untukmu. Dan rebut kembali jerih payah mereka. Kamu benar. Soal saham, aku serahkan padamu. Besok, aku akan mengambil kembali Song Group dengan cara yang terhormat. Aku menyuruh asisten Lin menyelidiki beberapa hal yang mengejutkan. Lu Ximing dan Liu Shuain berdua sebenarnya tidak sejalan. Nah, ini akan jadi tontonan yang menarik. Songchi si manis itu, kenapa selalu melawanku? Dia cuma bisa mengandalkan pria dan orang tuanya. Sombong apa? Aku juga mencintaimu, Ximing. Ini tunanganku, Ye Chen. Songchi, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan lagi memanjakanmu dan bermain-main denganmu. Apa haknya Songchi ini? Selain mengandalkan pria, apa lagi yang bisa dia lakukan? Kamu masih memikirkannya? Setelah dia menandatangani kontrak, besok kita bisa dengan sah kembali ke perusahaan. Saat rapat pemegang saham, dia pasti akan mengusir kita. Aku tidak bisa pergi sekarang. Sahamku belum sepenuhnya dialihkan. Jangan khawatir. Dengan hanya 10% saham di tangannya, dia belum bisa berbuat banyak. Apa katamu? Bukankah dia ingin mengambil kembali perusahaan? Biarkan para direktur memfotonya. Kamu hubungi para direktur. Barry tahu mereka, imbalannya terserah mereka. Baik.
Pesan siapa? Cuma pesan sampah. Besok aku akan mendapatkan saham dan akhirnya bebas. Maaf membuat kalian menunggu. Ada yang belum menjabat sudah bersikap sombong. Kalau tahu ini rapat pemegang saham. Kamu yang tidak punya saham, masih di sini? Perlu diusir? Kamu. Baiklah, karena Songqi sudah datang. Mari kita mulai. Setelah diskusi Dewan Direksi, diputuskan mengangkat Songqi sebagai Presiden Direktur Grup Lu. Tunggu dulu. Saya menentang. Songqi tidak pernah mengelola perusahaan. 3 tahun ini, Bos Lu yang memimpin kami. Jadi saya usul, Bos Lu tetap jadi Presiden Direktur. Songqi bisa jadi manajer umum dulu, belajar lagi. Pertama larang saya masuk, lalu suruh saya negosiasi sendirian. Sekarang mau kasih posisi manajer umum buat tutup mulut saya. Saya kasih tahu kalian. Songqi hanya mau posisi Presiden Direktur. Lu Ximing, saham di tanganmu. Bukan milikmu, kamu tidak pantas mengelola perusahaan. Songqi, kamu dan Ximing kan suami istri. Ngapain bagi-bagi saham? Suami istri. Apa kalian tidak tahu? Dia dan dia mesra di perusahaan. Songqi, jangan asal tuduh. Oh iya, bukan mesra, kalian memang suami istri. Pasangan penipu. Kembalikan saham orang tua saya. Songqi, jangan keterlaluan. Saham itu waktu itu karena kamu salah. Orang tuamu dengan sukarela memberikan ke Ximing. Sudah. Nggak usah banyak bicara. ACI. Perkawinan palsu dulu itu salahku. Tapi orang tua juga tahu. Mereka bilang, "Ini Yujian Antaku." Diam. Kamu tidak pantas menyebut mereka. Cuma kemudian orang tua meninggal. Aku juga tidak menyangka. 3 tahun ini, sebagai orang luar, aku membantumu mengelola perusahaan. Sudah sangat baik hati, soal menikah dengan Swain. Juga untuk mempertahankan talenta perusahaan. Aku sendiri juga ada batasnya. Sudah cukup omongannya? ACI. Aku tahu kamu marah. Tapi aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Maafkan aku ya, Songqi. Bos Lu melakukan ini semua untuk perusahaan. Jangan dipermasalahkan, asal kamu mau. Kita bisa mulai lagi. Lu Ximing, kamu benar-benar keterlaluan. Menganggap aku sebagai Bidak yang bisa dibuang kapan saja. Songqi, suami istri tidak ada dendam semalam. Maafkan Bos Lu saja. Sudah cukup aktingnya? Tamparan ini. Kamu tidak pantas menyebut orang tuaku. Tamparan ini, karena mulutmu penuh kebohongan. Tidak tahu malu, membuatku muak. ACI. Jika ini bisa membuatmu senang, pukullah. Tapi aku harap kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar tercengang, ternyata kamu bisa. Tidak tahu malu sampai segitunya. Aci, kenapa kita harus berantakan seperti ini? Kamu suka melukis, aku bisa mengirimmu ke luar negeri untuk belajar. Memulai kembali. Lalu dia, Aku bisa langsung bercerai dengannya, brengsek. orang seperti ini, kamu masih suka? Bukan urusanmu. Lu Ximing, aku tidak mungkin berbaikan denganmu. Apalagi memberikan perusahaan padamu, mimpi indahmu. Kamu dan aku, hanya satu yang bisa tinggal di perusahaan. Songqi. Grup ini bukan milik keluarga Song. Hackwaries. Tidak hanya dilihat dari hubungan darah, tapi juga dari para pemegang saham. Pendapat voting. Jadi, mari para pemegang saham mulai voting. Aku mendukung Bos Lu menjadi presiden grup. Aku juga setuju dengan 30% saham yang ada. Mendukung Bos Lu sebagai presiden mulai hari ini. Bos Lu Allah. Tunggu, aku tidak setuju. Songqi, ketidaksetujuanmu tidak berguna. Kamu hanya punya 10% saham. Sekarang,
Aku punya saham terbanyak di perusahaan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya 35% saham? Tidak, ini pasti palsu. Perlu memanggil notaris untuk memverifikasi? Ini saham yang baru diaktifkan pagi ini. Silakan verifikasi kapan saja. Ini peninggalan orang tuamu, benar? Benar? Tebakanmu benar, tapi tidak ada hadiah. Sekarang bisa diumumkan presidennya? Dua orang tua itu sudah meninggal, masih bisa menjebakku. Harusnya dari dulu menghabisi mereka. Melalui Dewan Direksi. Tunggu, kamu hanya punya 35% saham. Ditambah 10%, masih belum mencapai mayoritas. Masih harus mendengarkan keputusan Dewan Direksi, kamu tidak bisa jadi presiden. Liu Swain, tingkahmu yang bodoh dan jahat ini benar-benar menakjubkan. Jangan lupa, aku masih bisa membeli 5% saham dari investor retail. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar. Saat ini, sebagai direktur, kalian berdua dipecat. Sekarang, keluar dari perusahaan. Tidak mungkin. Kau tak bisa mengusirku, aku masih punya saham. Benar, Ximing juga punya saham. Kau tak bisa mengusirku. Liu Swain, apakah saham Lu Ximing memang miliknya? Kau paling tahu jawabannya. Kenapa buru-buru sekali? Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Ximing, cepat cari cara. Kita tak bisa tinggalkan perusahaan, cepat cari akal. Banyak saham pun percuma. Aku tetap direktur grup Lu. Para pemegang saham masih mendukungku. Kau kurang ajar. Ini semua kau sebabkan sendiri. Lebih baik nurut saja. Orang tuamu sudah tiada, tak ada yang membantumu. Kau memalukan. Lu Ximing kira usir aku. Lalu saham itu bukan milikmu? Yang akhirnya keluar, pasti kau. Belum tentu. Jempolmu di sini. Saham cair, kau boleh pergi. Mimpi. Tak apa, Baik. berani sentuh orangku, nekat. Bos Ye, ini urusan keluarga. Coupe nu. Tidak perlu ikut campur. Urusan keluarga? Ya, kau punya urusan keluarga, tapi dengan Nona Liu ini. Asal bicara. Apa hubungannya denganku? Rupanya kau belum tahu. Saham atas nama Lu Ximing sudah dibersihkan. Dia sekarang tak punya apa-apa. Siapa yang ingin bernasib sama? Bisa tetap di sini. Aku ada rapat, ada urusan keluarga. Tidak, aku tak bisa pasrah, iya. Masih ada Songqi. ACI. Demi 3 tahun pernikahan kita, lepaskan aku. Aku tahu kamu masih. Sama sekali tidak mungkin. Tapi, meskipun aku melepaskanmu, sepertinya kamu akan kehilangan segalanya. Aku yakin kamu akan menyukainya. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Semoga kalian semua menyukainya. Ximing, ada apa? Ximing, jangan lihat aku seperti itu. Aku sangat takut. Sudah cukup, Liu Swain. Kamu yang beritahu aku, ini apa?
Ini tidak benar. Ini palsu. Ini Songchi sengaja memecah belah kita. Lalu dokumen ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Bagus sekali. Aku benar-benar muak denganmu. Transfer saham? Ternyata apa yang dikatakan Songchi benar. Ya, tentu saja benar. Melatih pria juga benar. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah baik padamu? Kamu pikir kamu baik padaku? Look, 3 tahun ini, kamu selalu menganggapku sebagai alat yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya. Apa kamu pernah peduli dengan perasaanku? Kalau ada yang tidak puas, kamu bisa bilang. Apa gunanya bilang padamu? Sejak kamu jatuh cinta pada Songchi, matamu hanya ada dia. Bahkan di tempat tidur kita, kamu juga memanggil namanya. Aku sudah menderita begitu banyak. Saham ini adalah hakku. Sudah, jangan lanjutkan. Soal melatih pria. Siapa yang suruh kamu selalu tidak bisa memuaskan? Kalau kamu tidak bisa memuaskanku, mau tidak mau aku cari hiburan baru. Aku bilang sudah, jangan lanjutkan. Lu Ximing, kamu sendiri yang tidak bisa. Masih tidak mau dibilang? Mau wanita cantik, mau juga yang imut. Di dunia ini mana ada hal semudah itu. Songchi meninggalkanmu, itu salahmu sendiri. Dia begitu baik padamu. Tapi kamu malah menikahiku. Dasar imut. Aming. Kenapa baru pulang? Sup ikan yang dibuat tante sudah dingin. Lihat, bunga di vas itu aku yang buat. Cantik tidak? Wah, hebat sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Tidak seperti itu. Aku yang bersalah pada Songchi. Tentu saja kau bersalah padanya. Kau tidak hanya bersalah pada Songchi, tapi juga padaku. Kalian para lelaki selalu menginginkan yang lebih. Sayangnya, Songchi masih punya akal. Langsung beralih ke Ye Chen, pohon besar itu. Tapi, orang seperti Ye Chen mungkin sudah bosan dan akan membuangnya. Nanti, mungkin kau bisa mengambilnya kembali. Aku bilang jangan bicara lagi. Lepaskan. Ini semua karena kau yang harus bertanggung jawab. Lu Ximing, aku punya bukti atasmu. Aku tahu, kau yang menyebabkan kematian orang tua Songchi. Tidak takut diketahui orang? Kau juga terlibat. Kalau begitu, kita semua hancur bersama. Tidak. Lu Shiming, kau masih punya Songchi. Kita bercerai, kau bisa mengejar Songchi kembali. Songchi sangat mencintaimu. Dia pasti akan memaafkanmu. Suka? Ini rumah kita. Ya. Songchi masih mencintaiku. Achen, ada kabar baik. Grup lu akan segera menjadi grup Song. Aku ingin ke pemakaman, memberitahu orang tuaku. Baik, selamat. Kedepannya, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku selalu percaya padamu. Aci, kau juga menyukaiku, kan? Jadi tunanganku yang sebenarnya, ya? Baik, kita bisa mencoba.
Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. 20% saham itu, anggap saja ganti rugi selama 3 tahun ini. Aku akan mulai mengejar Songqi lagi, kau ke depannya. Jangan muncul di hadapanku lagi. Songqi, aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Kembali ke sisiku. Bos Liu, tidak baik. Grup Song mengajukan pembukuan saham yang kita alihkan. APA? Dana terkunci, sekarang tidak bisa mengambil sepeser pun. Itu semua uangku. Songqi, kau benar-benar ingin menghancurkan segalanya, ya? Baiklah, kalau kamu tidak ingin aku bahagia, maka kamu juga jangan berharap bahagia. Ayah, Ibu, aku datang menjenguk kalian. Maafkan aku. Selama ini membuat kalian khawatir. Tenang saja. Orang-orang yang menyakiti kalian tidak akan kubiarkan. ACI. Lu Shiming, kenapa kamu di sini? Aku juga ingin menjenguk ayah dan ibu. Kamu pantas muncul di sini? Ayah, ibu, dulu aku salah. Aku menyesal telah menyakiti Aci. Tapi aku juga dibohongi. Aku berjanji akan memperlakukan Aci dengan baik. Lu Shiming, kebohonganmu begitu mudah keluar. Aku dan ayah ibu tidak akan percaya lagi padamu. Aci, yang kukatakan benar. Baru sekarang aku sadar, di dunia ini, hanya kamu yang mencintaiku tanpa syarat. Aku bersumpah. Hal yang paling kusesali adalah menyakitimu. Aci, kita mulai lagi ya? Bos Lu, dia tunanganku. Jangan pura-pura, aku tahu ini semua palsu. Siapa bilang? Dia memang tunanganku. Jangan muncul di sini lagi, aku muak. Ayo pergi. Aci, aku. Wanita, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Lakukan sesuai rencana. Ingin tahu penyebab sebenarnya kematian orang tuamu? Temui aku di gudang tua. Aci, ada apa? Lihat. Liu Swain, ini pasti jebakan. Meskipun jebakan. Aku harus pergi. Baik. Aku temani kamu. Hem. Aneh, mereka mau kemana? Terburu-buru sekali. Ini tempat. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Tenang, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Liu Swain, keluarlah. Bukannya kamu ingin menemuiku? Kamu sangat ingin menemuiku, ya? Aku enggak. Oh. Kamu ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Kalau begitu, kamu datang ke orang yang tepat. Lagi pula, aku melihat langsung saat mereka menghembuskan napas terakhir. Kamu. Songqi, tenang. Jangan terjebak tipuannya. Liu Swain.
Kamu tahu ini melanggar hukum? Aku tahu. Tapi selama kalian semua mati di sini, maka tidak akan ada yang tahu. Liu Swain, apa kamu sudah gila? Gila? Aku sudah lama gila. Dilukai olehmu, dilukai oleh Lu Ximing. Selama aku tidak bisa hidup, tidak ada yang boleh hidup. Bunuh mereka! Siapa yang membunuh perempuan ini akan dapat hadiah besar. Lari cepat. Mau lari? Mati saja. Songqi. Kamu tidak apa-apa? Lu Ximing, kamu malah membantu perempuan ini. Lu Shuain, kamu gila. Lu Ximing, kamu berpura-pura baik di sini. Berlagak cinta sejati apa? Saat bersama aku, kamu tidak seperti ini. Diam kau. Songqi, kamu tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Jie, Lu Ximing. Demi mendapatkan harta keluargamu, dia memotong kabel rem mobil orang tuamu. Sebelum meninggal, orang tuamu masih memohon padanya. Menyedihkan sekali. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Song Si Ai. Waktu itu aku tergoda setan. Setiap hari setelahnya, aku hidup dalam penderitaan. Jangan. Keadaanku sekarang ini salahnya dia. Lebih baik kamu mati saja. Liu Swain, demi seorang brengsek seperti dia, apakah itu layak? Laki-laki apa lagi? Yang aku mau adalah saham dan uang. Lu Shuain. Aku mohon lepaskan Songji. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Baiklah, kalau begitu kamu berlutut. Aku mohon, boleh tidak? Sayang sekali. Sudah tidak ada jalan mundur lagi, satu-satunya cara sekarang adalah kalian pergi semua. Songqi. Jangan bergerak, Lu Ximing. Kamu juga terlibat dalam pembunuhan pasangan Song. Silakan ikut kami. Akhirnya kita tetap melewatkannya. Ye Chen, jangan nakut-nakuti aku, Ye Chen. Aku belum sempat mengungkapkan perasaanku padamu, Ye Chen. Songqi. Jangan menangis dulu. Ye Chen, Aku baik-baik saja. benarkah? Lihat. Aku baik-baik saja. Pakai baju pelindung. Hanya ada luka kecil. Tapi bisa mendengar pengakuanmu. Itu sudah cukup. Aku tidak mengizinkanmu celaka, dan kamu juga tidak boleh membohongiku lagi. Baik. Semuanya dulu.